Masih barengan sama gue Dimas dan lo masih dengerin Radio Gadget, the one and only Gadget Radio. Dan iya, yang lo lihat sekarang ini adalah sampel kamera dari Infinix GT20 Pro. Ya, di video kali ini gue pengen ngebahas tentang kemampuan kamera dari Infinix GT20 Pro. Jadi buat lo yang penasaran sama kemampuan kamera dari Infinix GT20 Pro, jangan ganti channel lo, tetap pantengin terus Radio Gadget, the one and only Gadget Radio. Oke, teman-teman, yang lo lihat sekarang ini adalah sampel kamera belakang dari Infinix GT20 Pro. Ini gue ngerekam di resolusi 1080p 60 fps. Ya, masih sama yang kayak tadi di video awal. Dan gue mau informasiin juga sama lo kalau di 1080p 60 fps-nya Infinix GT20 Pro ini, dia fitur stabilisasinya aktif ya, teman-teman. Jadi kalau misalkan seandainya lo pengen melakukan vlogging gitu ya, menggunakan kamera belakang dari Infinix GT20 Pro, itu bisa di 1080p 60 fps nih teman-teman. Oke, selain kamera belakang yang udah bisa 1080p 60 fps, untuk kamera depannya ini dia juga bisa ya teman-teman, bisa ngerekam di 1080p 60 fps dan untuk kestabilannya dia aktif juga teman-teman. Oke, ini gue disclaimer dulu ya sama lo, kalau gue ini bukan orang yang jago fotografi, bukan orang yang jago videografi. Jadi semua hasil foto, semua hasil video dari Infinix GT20 Pro ini nggak gue komentarin ya teman-teman. Jadi emang ya tergantung dari lo aja sendiri menilai hasilnya seperti apa ya. Ini jarak antara handphone dan muka gue kurang lebih ada di sekitaran 40 sampai 60 cm, tapi memang gue pakai mikrofon tambahan ya teman-teman, karena ini posisinya lagi ada di luar. Gue takutnya untuk audionya nggak bisa ke capture dengan cukup baik ya. Nah, sebenarnya yang gue suka dari fitur kamera Infinix GT20 Pro ini, ya sebenarnya ada juga sih di beberapa Infinix yang lain, yaitu adalah kemampuan dia untuk bisa melakukan perekaman video ganda seperti ini teman-teman. Ya, jadi dia bisa melakukan perekaman kamera depan dan juga kamera belakang secara bersamaan teman-teman. Cuman dengan catatan kalau misalkan lo mau menggunakan fitur ini, ya resolusi maksimal yang diambil itu adalah 1080p 30 fps. Jadi dia belum bisa yang di 1080p 60 fps ataupun juga resolusi yang lainnya. Dia cuman bisa ada di 1080p 30 fps. Dan kalau misalkan lo menggunakan kamera ini, sebenarnya itu bisa dirubah-rubah juga ya teman-teman. Kayak gini misalkan contohnya, nah muka gue yang lebih besar, terus juga video yang kamera belakangnya itu jadi lebih kecil, tapi ya gue lebih sukanya yang seperti ini, biar muka gue yang mengecil aja, lo bisa pakai yang kamera belakangnya jadi lebih besar. Nah, tujuannya apa sih teman-teman pakai kamera video ganda seperti ini adalah kalau misalkan seandainya lo pengen menunjukkan ekspresi muka lo, tapi tetap juga pengen nunjukin apa yang ada di belakang kamera. Ini fitur video gandanya itu bakal berguna banget teman-teman. Oke, kita lanjut sekarang untuk fitur yang selanjutnya. Oke, teman-teman, yang lo lihat sekarang ini adalah sampel kamera belakang dari Infinix GT20 Pro, direkam di resolusi 1080p 30 fps. Nah, untuk yang 30 fps-nya ini dia juga bisa diaktifkan fitur stabilisasinya, jadi baik yang 30 ataupun juga 60 fps, dia fitur stabilisasinya juga bisa aktif nih, teman-teman. Oke, seperti ini untuk sampel kamera belakang 1080p bukan 60 tapi 30 fps, teman-teman. Ya, gue jalan kaki aja, tidak pakai gimbal, seperti ini teman-teman. Dan pada saat merekam di 1080p 30 fps ini dia bisa sampai 3 kali zoom ya teman-teman, seperti ini. Karena memang seperti yang diinformasikan sama Infinix, kalau untuk Infinix GT20 Pro ini dia punya fitur yang namanya 3 kali in sensor zoom teman-teman. Jadi dia bisa melakukan zoom dengan kondisi detail yang tidak dikorbankan. Oke, seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, yang lo lihat sekarang ini adalah sampel perekaman kamera belakang lagi dari Infinix GT20 Pro, tapi dia di resolusi 4K 30 fps. Yang kerennya di sini adalah kalau misalkan biasanya ya handphone keluaran Transsion Holdings itu dia punya kemampuan perekaman maksimalnya itu ada di 2K 30 fps, sekarang bisa di 4K 60 fps teman-teman. Ya, seperti ini, gue jalan kaki aja. Dan kondisinya sekarang itu jam setengah 6 sore ya teman-teman, seperti ini. Oke, sekarang kita cobain yang 4K 60 fps-nya. Sekarang ini adalah kamera belakang dari Infinix GT20 Pro, tapi dia direkam di resolusi paling maksimalnya, yaitu 4K 60 fps teman-teman. Dimana seperti yang lo tahu, kamera-kamera seri-seri handphone dari Transsion Holdings ya, dia biasanya cuman mentok ada di
2K 30 fps aja, tapi sekarang bisa di 4K 60 fps deh teman-teman. Jujur gue nggak bisa perhatiin untuk yang kestabilannya seperti apa ya, karena memang sekarang gue cuma bisa lihat di previewnya. Meskipun sebenarnya kalau dilihat dari previewnya sendiri ini hasilnya udah lumayan oke nih teman-teman. Ya, jadi dia tidak terlalu yang berguncang-guncang, tapi ya masih ada sih kalau menurut gue guncangannya. Oke, sekarang kita cobain untuk yang kamera depannya. Oke, kalau tadi gue udah nyobain kamera depan 1080p 60 fps, sekarang gue nyobain kamera depan dengan frame rate ada di 30 fps teman-teman. Ya, jarak antara handphone dan muka gue lagi-lagi kurang lebih ada di sekitaran 40 sampai 60 cm ya teman-teman, tapi gue masih pakai mikrofon eksternal ya, karena ini posisinya lagi ada di luar ruangan. Gue pengennya bisa tetap ke capture sih untuk suara gue. Gue lebih khawatir suara gue tidak terdengar gitu teman-teman, ketimbang hasil kamera yang kurang bagus ya. Jadi seperti ini 1080p 1080p 30 fps teman-teman. Ya kayak gini dipegang pakai tangan aja, nggak pakai gimbal. Dan untuk HDR-nya sebenarnya untuk awannya ini dia nggak yang terlalu kelihatan banget warna putihnya. Ya seperti yang bisa lo lihat di sana. Bukan nggak kelihatan banget warna putihnya ya. Di atas ini sebenarnya ada warna birunya dari langit, tapi dia tetap berusaha untuk mempertahankan detail dari mukanya gitu teman-teman. Oke, seperti ini. Dan sebelum gue lanjutin untuk pengetesan videonya, gue mau bahas untuk kameranya sendiri. Jadi Infinix GT20 Pro ini dia dilengkapi dua buah kamera belakang ya teman-teman, dua buah kamera belakang dengan resolusi utama itu ada di 108 megapiksel. Sedangkan untuk satu lensa yang lainnya itu kalau menurut gue kayak cuman gimmick aja. Ya kayak cuman gimmick aja. Dan sayangnya memang banyak orang yang bilang katanya kamera belakang dari Infinix GT20 Pro itu ya kurang karena nggak menyematkan kamera ultra wide gitu ya. Banyak yang bilang sayang kenapa nggak dikasih ultra wide, padahal harga handphone ini tembus di kisaran 3 juta sampai 4 juta. Ya kalau menurut gue sih sebenarnya karena memang handphone ini dikhususkan untuk gaming teman-teman, bukan untuk kamera. Jadi iya, menurut gue adalah suatu hal yang wajar sih kalau misalkan memang produsen ataupun juga ya si Infinix itu sendiri memfokuskan untuk performanya. Dan ya berikut ini adalah sampel foto dari Infinix GT20 Pro. Nah, jadi gitu ya teman-teman, sampel kamera dari Infinix GT20 Pro khususnya untuk masalah foto gitu ya teman-teman. Nah, yang sekarang lo lihat ini adalah sampel kamera depan lagi dengan resolusi 2K 30 fps. Ya, untuk kamera depannya ternyata dia belum bisa 4K baik 30 ataupun juga 60 fps. Kamera depannya cuman bisa ngerekam 1080p 30 fps, 1080p 60 fps, dan yang resolusi paling tingginya itu adalah 2K 30 fps. Dan yang lo lihat sekarang ini adalah resolusi 2K 30 fps dengan kondisi pencahayaan sore hari jam setengah 6 sore dengan kondisi langit yang sedikit agak mendung tapi masih ada cahaya seperti itu teman-teman. Ya jadi kayak begini semua sampel foto dari Infinix GT20 Pro harusnya juga udah gue kasih lihat ke lo. Balik lagi, gue bukan orang yang jago fotografi, gue bukan orang yang jago videografi. Jadi semua sampel hasil foto dari Infinix GT20 Pro ini gue balikin lagi sama lo, bagus atau enggaknya ya teman-teman. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman, kemampuan kamera dari Infinix GT20 Pro. Kayaknya udah semua ya gue kasih lihat sama lo, mulai dari resolusi kameranya, terus juga kemampuan perekaman videonya, baik yang 1080 ataupun juga yang sampai 4K, atau yang kamera depannya itu dia bisa ngerekam 2K di 30 fps. Dan ya mungkin segini dulu aja cerita gue mengenai kemampuan kamera dari Infinix GT20 Pro. Kalau misalkan emang lo suka sama ceritanya, boleh di like dan di subscribe channel gue. Tapi kalau misalkan emang nggak suka, boleh di dislike aja. Akhir kata gue Dimas undur diri, sampai ketemu lagi di siaran-siaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!